Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin. Sebelumnya terima kasih banyak buat adik-adik yang bersedia untuk hadir dalam kegiatan bimbingan konseling kelompok kita pada hari ini. Selanjutnya, sebelum kita mulai kegiatan bimbingan kelompok kita pada hari ini, ada baiknya untuk mengambil berkah kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa dimulai. Amin ya robbal alamin. Semoga doa-doa kita terijabah oleh Allah Subhanahu wa taala. Selanjutnya, adik-adik di sini pernah dengar nggak sebelumnya tentang bimbingan kelompok? Belum ya, belum kenal ya. Jadi bimbingan kelompok ini deh adalah salah satu kegiatan yang berada di dalam bimbingan konseling. Oke, bimbingan konseling kan memberi bantuan, proses pemberian bantuan untuk menyelesaikan suatu masalah. Jadi di dalam BK itu, dalam bimbingan konseling, ada yang namanya kegiatan bimbingan kelompok yang sekarang ini sedang kita lakukan. Jadi bimbingan kelompok itu adalah bimbingan BK di mana kita akan bersama-sama berdiskusi tentang hal-hal yang terjadi, yang hangat-hangatnya terjadi, topik-topik yang hangat-hangatnya terjadi. Kalau kata-katanya sekarang itu hal-hal yang viral yang terjadi pada sekarang ini, itu akan kita bahas bersama di dalam kegiatan kita pada kali ini. Itu yang dinamakan dengan bimbingan kelompok. Mengerti ya adik-adik? Nah, di sini adik-adik, di dalam bimbingan kelompok ada yang namanya asas-asas dalam melakukan kegiatan bimbingan kelompok. Salah satunya adalah asas keterbukaan dan asas kerahasiaan. Jadi kakak harap adik-adik semua di sini membicarakan segala sesuatu itu secara terbuka. Sampaikan aja gitu aspirasi adik-adik yang adik-adik ketahui tentang hal-hal berkembang, hal topik-topik yang lagi hangat-hangatnya terjadi itu sampaikan aja secara terbuka. Dan kakak harap ketika nanti ada salah satu anggota kelompok kita yang menyampaikan suatu hal yang bersifat rahasia, semoga rahasia itu kakak harap rahasia itu hanya sampai di sini saja, tidak tersebar luas. Itulah tadi namanya asas kerahasiaan. Kita menjaga asas tersebut. Oke, sebelum kita mulai kepada acara intinya, kegiatan intinya, ada baiknya mungkin kita perkenalan dulu nih ya, biar satu sama lain juga mungkin bisa kenal gitu kan. Ada yang mungkin sudah kenal, ada yang mungkin belum kenal sama teman di sampingnya. Oke, di sini kakak ada kertas. Nah, masing-masing punya pena. Oke, punya pena. Kakak bagikan kertas ini satu-satu ya. Oper aja deh. Oke. Oke, nah, jadi masing-masing sudah punya ya kan? Coba adik-adik tulis masing-masing di kertas ini nama adik-adik secara mendatar. Nah, udah selesai menulisnya? Oke, belum? Belum? Oke, sekarang kalau bagikan secara acak. Acak dulu ya. Oke, bagikan. Oke, tidak namanya kan? Tidak namanya? Kakak mau secara cepat adik-adik semua kasihkan ke namanya masing-masing. Oke, itu menandakan adik-adik semua sudah mengenal satu sama lain pastinya, oke? Nah, ini kan berbelah nih. Itu kalau disatukan bentuknya loh. Kakak mau sekarang pindah tempat duduknya sesuai dengan warna bloknya. Oke, ya, yang belum. Oke, yang belum silakan pindah ke tempat yang menunjukkan bloknya bisa sempurna. Oke, mungkin untuk tahap perkenalan kita sudah diletakkan masing-masing bloknya. Oke, selanjutnya kita akan masuk kepada pembahasan topik. Nah, di sini kakak harapkan satu-satu memberikan topik yang sedang hangat-hangatnya terjadi. Kita mulai dari Ade Febri, sampaikan apa yang menjadi pembahasan kita. Apa sebenarnya dampak vaksin kepada orang-orang? Oke, apa sebenarnya manfaat vaksin ini kepada orang-orang gitu ya? Itu mungkin lagi hangat-hangat terjadi kan vaksin itu. Oke, kita lanjutkan kepada Ade Elsa, silakan. Yang terjadi itu pendaftaran sekolah dilakukan secara online. Oke, pendaftaran sekolah ya, baik itu SMP, SMA, SD, semuanya secara online gitu ya kan? Oke, lanjutnya kepada Adik Yuli, silakan. Kenapa Kak? Kalau udah mau dibuka tatap muka sekolah, terjadilah peningkatan COVID.
Oke, berarti kasus COVID dibarengi dengan peningkatannya dengan apa ya, pendaftaran sekolah gitu ya kan? Kalau misalnya mau masuk sekolah, pasti COVID semakin naikkan gitu. Oke, paham. Selanjutnya, Pia, silakan. Kak, kenapa sistem ujian sekolah diantar 2 hari sekali? Oke, ya, kakak paham. Kenapa sekolah itu dikelang-kelangi ya kan? Karena sekarang itu yang sekarang terjadi itu adalah sekolah itu dikelang-kelangi gitu intinya. Hari ini sekolah, hari ini besoknya nggak sekolah, hari ini sekolah, besoknya sekolah gitu ya kan? Oke, lanjutnya kepada Amel. Bagaimana cara mengatasi dampak COVID terhadap pendidikan? Oke, keterkaitan COVID dengan pendidikan pastinya ya. Oke, selanjutnya Sophie. Apa saja Kak dampak COVID kepada pedagang? Oke, berarti COVID dan pedagang ya. COVID dan pedagang. Selanjutnya Desi. Ini Kak, terjadi kebakaran pada Kota Pinang sehingga menyebabkan ratusan toko yang terbakar. Oke, ratusan toko ya yang terbakar yang kemarin ya di Kota Pinang. Ya, terima kasih. Selanjutnya Salwa. Mengapa wahana dibuka sedangkan sekolah tidak dibuka? Oke, kasus lockdown berarti ya, kasus lockdown. Kenapa lockdown itu dibatasi? Wisata dibuka, sedangkan sekolah dibatasi seperti itu. Oke, menarik ya. Topik-topik yang adik-adik sampaikan itu sangat-sangat menarik semua gitu menurut kakak. Jadi kira-kira adik-adik semua ini mana yang akan kita angkat pada sore kali ini? Topik mana yang akan kita bahas dan kita kupas pada sore hari ini? Yang akan menjadi inti daripada kegiatan kita topiknya. Ayo, silakan berikan pendapatnya. Tunjuk tangan ya. Oke, silakan Yuli. Menurutku Kak, apa namanya pertanyaan siapa si Amel aja yang kita bahas pada sore hari ini? Oke, pernyataan Amel yang kita bahas pada sore hari ini. Oke, coba Amel sebutkan pernyataannya tadi. Bagaimana cara mengatasi dampak COVID terhadap pendidikan? COVID dan pendidikan, ya, COVID dan pendidikan. Nah, kira-kira gimana adik-adik? Setuju? Sepakat kita jadikan topik kita pada kali ini itu tentang COVID dan pendidikan? Setuju, oke. Jadi, kira-kira di COVID dan pendidikan, apa yang adik-adik pikirkan tentang COVID dan pendidikan? Apa yang adik-adik pikirkan? Apakah itu suatu solusi, boleh? Atau, Kak, gini loh Kak, menurut saya COVID dan pendidikan ini kayaknya diparah-parahkan ini Kak, misalnya, seperti itu. Silakan, sampaikan aspirasinya, sampaikan pendapatnya. Silakan pada adik, mau duluan menyampaikannya. Selama COVID kan Kak, jadi pendidikan ini kan jadi berkurang. Iya. Itu sekolah jadi di rumah, jadi banyak anak-anak zaman sekarang itu taunya handphone, jarang banyak di sekolah. Nah, Elsa sendiri sampaikan aja. Menurut saya Kak, COVID ini memperburuk bagi pendidikan. Oke, memperburuk suasana pendidikan gitu ya. Oke, silahkan Yuli. Menurutku Kak, COVID ini ada hikmahnya bagi anak sekolah kelas 3 karena gak jumpa guru bareng. Itu pertama. Oke, itu ya. Dari beberapa pendapat-pendapat adik-adik yang ada sampaikan tadi, menarik, sangat menarik pastinya ya kan. Ada dampak positif intinya kan, positifnya ada tentang pendidikan, ada juga dampak negatif terhadap pendidikan. Jadi intinya menurut kakak seperti ini, ketika kita memandang sesuatu itu dari sisi baiknya saja itu pun tidak boleh, ya kan? Dan kita tidak boleh juga memandang sesuatu itu dari sisi buruknya saja. Corona dengan pendidikan, keterkaitannya bukan hanya keterkaitan buruk saja. Bahkan tadi teman-teman ada adik-adik sekalian, anak-anak sekalian, ada mengatakan COVID ini bermanfaat Kak. Bisa saja dengan kami berpendidikan itu di rumah saja, dengan kami itu belajar di rumah saja, kami bisa buka usaha Kak, gitu. Bisa membantu orang tua Kak, bisa juga kerja yang lain Kak, bisa mengembangkan diri di samping sebagai seorang siswa di suatu sekolah pastinya. Nah, itu tadi intinya di dalam apa sih sebenarnya yang ada dalam corona dan pendidikan ini tadi, bukan? Sama seperti yang dikatakan, sesuai dengan yang dikatakan oleh Yuli tadi, adik Yuli, bahwasanya semua itu ada hikmahnya. Intinya gini loh dek, ketika kita memandang sesuatu itu baik, maka itu akan baik kepada kita, bukan hanya yang buruk-buruknya saja yang ada gitu kan. Kembali kepada pernyataan kakak tadi. Jadi ketika kita mengambil corona ini sebagai hikmah yang baik untuk pendidikan, nah mungkin ada satu kelompok yang mengatakan
corona ini kak menghambat sekali lah kak pendidikan. Anak-anak jadi main HP gitu kan. Anak-anak jadi main HP, anak-anak jadi nggak mau belajar, hanya mengandalkan orang tuanya saja untuk mengerjakan tugas-tugasnya gitu kan. Nah itu tadi semuanya itu ada hikmahnya. Mungkin anak tahu ya kan, dengan cara seperti itu orang tuanya bisa mengulang kembali pembelajarannya yang dulu gitu ya kan. Nah itu kan hikmah baik pastinya kan untuk orang tuanya. Tapi memang ada hikmah buruknya kepada seorang anak. Harusnya anak ini berproses dalam pembelajarannya, tetapi terkendala karena keenakan untuk bermain gadget tentunya pas apanya gitu kan misalnya. Jadi kira-kira menurut adik-adik semua, satu-satu nih ya, kakak mau nanya pendapat adik-adik tentang apa solusi dari permasalahan yang adik-adik sampaikan tadi. Misalnya tentang gadget tadi kan, mungkin apa namanya rencana adik-adik, rencananya misalnya adik dihadapkan dengan satu masalah ini nih, ada anak yang bermain gadgetnya itu keterlaluan sekali. Adik Febri dihadapkan dengan masalah tersebut. Kira-kira apa yang akan adik Febri lakukan untuk mengatasinya? Mengatasinya kurang Oke, dikasih jadwal main gadget itu, baru dikasih jadwal belajar. kasih jadwal belajar gitu ya, dikasih jadwal lah intinya ya. Oke, kalau untuk Elsa tadi permasalahannya tentang memperburuk pendidikan. Kira-kira apa yang bisa Elsa lakukan untuk rencana kedepannya agar kegiatan agar memperburuk pendidikan ini bisa terkurang ataupun hilang seperti itu? Solusi saya kak dengan cara mengikuti beberapa les dan melakukan latihan-latihan di rumah. Oke, kalau Yuli? Kalau menurutku kak harus memaknai hikmah ada di Mengenai COVID ya, bagaimananya. Oke, Pia? Menurutku kak, di samping membantu orang tua, saya tidak melupakan status saya sebagai seorang siswa. Oke, kalau Desi? kalau saya kak sama seperti saudaranya aja. Oh, jadi nggak melupakan statusnya sebagai seorang siswa ya, pastinya. Oke deh, jadi kita udah membahas tentang topik-topik tadi kan, membahas tentang topik-topik yang terkini terjadi. Nah, menurut adik-adik sekalian, dari topik-topik yang kita bahas tadi, apa kesan-kesan yang adik-adik dapatkan dari pembahasan kegiatan bimbingan kelompok kita tadi? Boleh angkat tangannya siapa yang ingin menjawab atau menyebutkan kesan-kesannya? Saya kak Silakan, Billy. kesannya kita dapat mengetahui keterkaitan antara COVID dengan pendidikan itu. Oke, keterkaitannya ya, baik itu masalah fungsi, tujuan, gitu ya, atau sebab akibat daripada corona dan pendidikan. Oke, yang lain ada? Silakan Febri. Jadi saya tahu kak, di balik adanya COVID itu pasti ada hikmahnya. Oke, oke, hikmah-hikmahnya ya. Nah, jadi bukan cuma hikmah buruk saja yang ada dalam COVID ini gitu, tapi hikmah yang baik pun ada seperti itu. Oke, yang lain? Ada yang lain? Oke, mungkin kesan-kesannya seperti itu dan memang sebenarnya kembali lagi kepada pernyataan yang kakak katakan tadi bahwasanya kita tidak boleh memandang sesuatu itu dari sisi buruknya saja dan tidak boleh juga memandang sesuatu dari sisi baiknya saja. Oke, kita akan tutup kegiatan bimbingan kelompok kita pada sore kali ini. Ada baiknya untuk menutup kegiatan kita berdoa kembali. Amin ya Rabbal Alamin. Semoga kegiatan kita pada kali ini bermanfaat untuk kakak pribadi dan umumnya untuk kita semua. Semangat belajarnya, terus tetap kejar cita-citanya. Semangat walaupun dalam keadaan tidak begini, walaupun dalam keadaan COVID, kita harus tetap mengingat bagaimana tujuan kita dalam belajar dan dalam berpendidikan. Terima kasih adik-adik semuanya. Mohon maaf apabila ada kata-kata yang salah dan perbuatan yang salah dan hilaf dari kakak sebagai seorang manusia biasa. Kakak akhiri, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.